Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Sebaiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah senyawa turunan alkana yang ketiga, yaitu aldehid. Mungkin kalian merasa asing jika disebut dengan aldehid, tapi bagaimana dengan formalin? Nah, formalin ini pernah terkenal bahkan menjadi trending topik karena penyalahgunaannya untuk mengawetkan beberapa bahan makanan, padahal sebenarnya formalin adalah pengawet mayat. Senyawa aldehid adalah senyawa yang memiliki gugus karbonil yang terletak pada ujung karbon. Menurut jurnal yang diterbitkan pada tahun 2005 di Criteria Toxicol yang berjudul Aldehyde Source Metabolism, Molecular Toxicity Mechanism, and Possible Effect on Human Health oleh O'Brien di Universitas Toronto menyebutkan bahwa ada banyak efek toksik dari aldehid. Potensi dari efek toksik aldehid biasanya terletak pada adanya penumpukan gugus karbonil pada tubuh. Efek ini akan berakibat pada penyakit hati, teratogenisitas atau kerusakan embrio, diabetes, hipertensi, penyakit neurogeneratif, dan penyakit penuaan lainnya. Formalin sebenarnya adalah nama umum untuk larutan 33% formaldehid, yaitu senyawa aldehid yang biasanya dikenal dengan nama metanal. Senyawa ini umumnya digunakan untuk mengawetkan mikroorganisme atau organisme yang sudah mati. Selain untuk pengawetan spesimen organik, formaldehid juga digunakan sebagai desinfektan, antiseptik atau pembunuh kuman, jamur, dan virus, serta penting dalam pembuatan polimer seperti bakelit. Dari uraian sebelumnya terlihat bahwa kurangnya pengetahuan bisa memicu orang lain untuk menyalahgunakan sesuatu. Karena itu, tolong saksikan video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham lagi dengan senyawa aldehid. Selamat menyaksikan. Aldehid adalah nama golongan senyawa organik yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, dan memiliki gugus karbonil C rangkap 2O dengan rumus umum R C rangkap 2O. Aldehid sering juga disebut dengan alkanal. Aldehid adalah senyawa yang memiliki gugus karbonil, di mana gugus karbonil tersebut berikatan dengan hidrogen dan satu aril atau alkil. Aldehid bersifat polar, biasanya merupakan kepanjangan dari alkohol dehidrogenase. Golongan aldehid biasanya disebut dengan alkanal. Gugus fungsi ini terdiri dari atom karbon yang berikatan dengan atom hidrogen dan berikatan rangkap dengan atom oksigen. Kita lanjut ke sifat-sifat aldehid. Aldehid dengan 1-2 atom karbon, misalnya formaldehid atau asetaldehid, berwujud gas tak berwarna pada suhu kamar dengan bau yang menyengat. Sedangkan aldehid dengan atom 3-12 atom karbon berwujud cair pada suhu kamar dengan bau yang harum. Aldehid dengan atom karbon lebih dari 12 berwujud padat pada suhu kamar. Aldehid suku terendah, formaldehid dan asetaldehid, bisa larut dalam air, sedangkan selebihnya sukar larut dalam air. Untuk sifat kimianya, reaksi yang terjadi pada aldehid misalnya oksidasi, baik oksidasi dengan kalium bikromat dan asam sulfat, oksidasi atau dengan larutan Fehling, dengan larutan tolens, atau reaksi dengan natrium bisulfit. Selain reaksi oksidasi, aldehid juga bisa direduksi, misalnya oleh seng dan asam klorida, menghasilkan alkohol primer.
Aldehid juga bisa bereaksi dengan fenilhidrasin, bereaksi dengan alkohol, bereaksi dengan halogen, bereaksi dengan fosfor pentaklorida, bisa mengalami kondensasi aldol, dan bisa bereaksi dengan pereaksi Grignard. Untuk persamaan reaksinya bisa kalian lihat pada slide berikut. Kita lanjut ke tata nama aldehid. Sama seperti sebelumnya, agar kalian bisa menguasai tata nama aldehid, maka kalian sudah harus menguasai terlebih dahulu tata nama dari hidrokarbon, khususnya pada alkana. Tata nama aldehid juga terbagi menjadi dua, yaitu tata nama menurut IUPAC dan tata nama trivial. Untuk tata nama IUPAC-nya, misalnya di sini formaldehid, nama trivialnya adalah metanal. Untuk aturan tata namanya menurut IUPAC, yang pertama, diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi al, sedangkan nama trivialnya cukup dengan memberi akhiran aldehid. Untuk aturan yang pertama pada penamaan IUPAC, nama aldehid diturunkan dari nama induknya kemudian diberi akhiran al. Lalu yang kedua, tentukan rantai utamanya yang mengandung gugus fungsi karbonil. Jadi penomoran harus dimulai dari atom gugus karbonil atau C rangkap 2O ikat H. Untuk aturan penamaan yang ketiga, jika terdapat cabang, maka penamaannya dilakukan seperti pada tata nama alkana. Misalnya di sini cabangnya terikat di nomor 2, maka disebut 2-metil propanal. Propanal karena jumlah atom C pada rantai utama ada 3, jadi diberi nama propana. Karena mengandung gugus karbonil berarti ini aldehid, makanya diberi akhiran al. Untuk contoh soal penamaan aldehid selanjutnya kalian bisa pelajari di sini. Ingat, kunci untuk memahami tata nama aldehid adalah penguasaan kalian terhadap tata nama alkana. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu isomer yang terdapat pada aldehid. Sama seperti gugus fungsi sebelumnya, untuk menguasai isomer aldehid, kalian harus mengingat jenis-jenis isomer yang terdapat pada hidrokarbon alkana. Yang ditekankan di sini pembahasannya adalah isomer struktur dari aldehid, isomer posisi, isomer rangka, dan isomer fungsinya. Yang pertama, isomer fungsinya, aldehid berisomer fungsi dengan keton karena aldehid dan keton sama-sama memiliki rumus umum yang sama, yaitu CnH2nO, tetapi memiliki gugus fungsi yang berbeda. Selanjutnya, isomer struktur dari aldehid. Aldehid tidak mempunyai isomer posisi karena gugus fungsi pada aldehid terletak di ujung rantai karbon. Isomer struktur yang ada pada aldehid hanya isomer rangka yang terjadi karena perbedaan posisi cabang. Kita lanjut ke sintesis aldehid. Ada beberapa cara untuk mensintesis atau membuat aldehid. Yang pertama, aldehid dapat dioksidasi dari alkohol primer dengan menggunakan asam kromat atau PCC. Aldehid dapat disintesis dari reaksi reduksi suatu turunan asam karboksilat dengan menggunakan pereaksi Dibal hidrogen. Aldehid juga dapat disintesis dari alkana dengan menggunakan reaksi ozonolisis. Aldehid juga dapat dibuat dengan cara mengoksidasi alkohol primer. Alkohol primer dapat teroksidasi menghasilkan suatu aldehid dengan katalis umum bikromat. Kita lanjut ke manfaat dan dampak aldehid dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata sekalipun memiliki banyak manfaat, misalnya sebagai lem, digunakan untuk plastik dan obat tidur, aldehid juga memiliki dampak jika disalahgunakan atau memiliki dosis yang berlebihan. Misalnya, larutan formaldehid 40% dalam air atau formalin digunakan untuk mengawetkan spesimen biologis dalam laboratorium atau museum karena bisa berfungsi sebagai disinfektan. Aldehid juga bisa digunakan sebagai pembunuh kuman sehingga banyak dimanfaatkan untuk pembersih lantai, kapal, gudang, dan pakaian. Aldehid juga bisa berfungsi sebagai pembasmi serangga. Dalam dunia fotografi, aldehid biasanya digunakan untuk pengeras lapisan gelatin dan kertas. Bisa digunakan untuk bahan pembuatan pupuk dalam bentuk urea.
Tetapi penggunaan senyawa aldehid hampir selalu menimbulkan efek yang disebut sebagai keracunan aldehid. Potensi dari efek toksik aldehid biasanya terletak pada adanya penumpukan gugus karbonil. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang aldehid. Semoga kalian tidak salah paham lagi tentang aldehid dan tidak menyalahgunakannya misalnya dalam melakukan peredaran makanan yang berformalin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.